Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Agni Nur Fajrin, program studi S1 Manajemen kelas A. Nomor NPM 4343340220222065. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang akad tijari 2 atau yang biasa disebut sebagai komersil bagi hasil profit dan sharing. Mata kuliah perbankan syariah. Baik, nomor 2 bagi hasil atau profit sharing. Di bawah kita lanjut di bagi profit sharing. Profit sharing atau bagi hasil dibagi menjadi 4, ada musyarohah, mudarobah, muzara'ah, dan musakah. Di musyarohah dibagi lagi menjadi 4 bagian, di sirkah inan, sirkah mufawadah, sirkah amal, dan sirkah hujuh. Di mudarobah dibagi menjadi 2, ada mudarabah mutlakah dan mudarabah muqayyadah. Dan muzara'ah dibagi menjadi 2, muzara'ah benih dari pemilik lahan dan muharabah benih dari penggarap. Musakah dibagi menjadi 1 bagian saja, menjadi penganggap, penyiram, dan memelihara. Nomor 1, baik kita jelaskan tentang musyarohah. Musyarohah diawali dengan akad kerjasama, dilanjut menjadi kontribusi dana, dan keuntungan dan risiko tanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan. Baik, di sini ada hadis yang menjelaskan wa inna hasyidan minnahu lata'ila ya gibaduhu ma'ala ya'badin illal lazina amanu wa amilus solihati wa qalilun makhum, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat jolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dilanjut nomor 1 di musyarakah yang dibagi menjadi 4 bagian. Kita jelaskan dulu di sirkah inannya. Sirkah inan adalah kerjasama usaha antara 2 pihak atau lebih, di mana porsi masing-masing baik berupa modal, kerja, dan bagi hasilnya tidak harus sama. Nomor 2, ada sirkah mufawadah, adalah kerjasama usaha antara 2 pihak atau lebih, di mana porsi masing-masing baik berupa modal, kerja, dan bagi hasil serta resiko harus sama. Nomor 3, ada sirkah amal, abnan, dan sanai, adalah kerjasama usaha antara 2 pihak atau lebih, di mana mereka yang berserikat adalah 2 orang atau badan yang satu profesi. Misalnya, kerjasama 2 orang penjahit dalam menyelesaikan proyek atau tender baju dinas sekolah swasta. Nomor 4, di sirkah hujuh, adalah kerjasama usaha antara 2 pihak atau lebih, di mana salah satu pihak memiliki posisi sebagai perantara penjualan karena dia memiliki reputasi yang baik atau pebisnis amanah. Baik, kita lanjut di musyarohah manfaat dan resiko. Kita bahas di manfaatnya, itu ada potensi keuntungan untuk bank, pengembalian dana sesuai cash flow nasabah, bank akan prudence prinsip bagi hasil. Untuk resikonya di side streaming, penyalahgunaan dana oleh nasabah, kesalahan yang disengaja, dan penyembunyian keuntungan. Dan untuk skema al-musyarawahnya, nasabah persial yang pertama dan bank syariah persial, pembiayaan dibagi menjadi proyek usaha, langsung profit keuntungan, dan bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal nisbah, dan nanti itu dibagi ke bank syariahnya dan nasabah parsialnya gitu. Mudarobah akad kerjasama di mana modal dari pihak pertama sohibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola mudarib. Di sini ada ayat Al-Qur'an, wa akharuna yadlibuna fi ardi yabtaguna min fadlillah, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Nomor 2, ada mudorobah mutlaqoh, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya akan dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai, dan lain-lain.
Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan, atau kepada nasabah yang mana, dan lain-lain. Baik, di sini ada mudharabah aplikasi dalam perbankan. Yang pertama ada tabungan haji, tabungan kurban, dan deposito biasa. Yang kedua ada deposito spesial. Yang ketiga ada pembiayaan modal kerja dagang dan jasa. Dan yang keempat, yang terakhir ada investasi khusus. Baik, kita jelaskan di mudharabah ketentuan umum KPP. Jaminan main-main utang jika nasabah menjual lagi dan rugi tanggung jawab ke bank. Penundaan pembayaran debitor mampu BAUMI, Badan Administrasi Muamalah Indonesia, bentukan KARI dan MUI, yang melalaikan pembayaran utang padahal yang mampu, maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya atau di blacklist. Atau bangkrut, menunda tagihan. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Quran Surat Baik, kita lanjut di mudharabah manfaat dan risiko. Kita jelaskan dulu di manfaatnya. Manfaatnya yang pertama itu ada potensi keuntungan untuk bank, pengembalian dana sesuai cash flow nasabah, dan bank akan prudence, prinsip, dan bagi hasil. Ini udah dijelasin tadi di atas. Baik, kita penjelasin lagi yang musakah atau perjanjian bagi hasilnya. Nanti tuh yang pertama di pemilik lahan, di penggarap, lanjut kita tuh ke lahan pertaniannya, lalu hasil panennya tuh dibagi menjadi 4 bagian, menghindari memelihara saja, dan ada perjanjian. Baik, dilanjut dengan musakah. Musakah dibagi menjadi dua orang terlibat. Yang pertama itu ada pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan itu menyiapkan lahan, benih, pupuk, dan sebagainya, dan untuk penggarap itu mengairi dan memeliharanya. Lalu itu dilanjut dengan harus ada lahan pertaniannya, dan dilanjut nanti ada hasil panennya begitu, dan nanti ada di perjanjian bagi hasil yang disebut sebagai musakah ini. Baik, cukup sekian penjelasan tentang akad tijari 2 yang komersil ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan penjelasannya kurang lebih dalam lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.